Pengertian akuntansi dan fisologinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini saya bisa menyelesaikan tugas makalah akuntansi saya. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan membawakan judul tentang pengertian akuntansi dan fisologinya. Oke, langsung saja. Secara umum, akuntansi ialah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi adalah sebuah jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengembalian keputusan ekonomi dalam membuat pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi dan fisologinya juga dapat diartikan sebagai teori yang mendasari pola pikir atau suatu kegiatan ilmu yang berintikan logika, ekstra metafisika, dan terminologi yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman. Oke, akuntansi biasanya disebut dalam bahasa dunia usaha atau the language of business. Dari segi bahasa berasal dari account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi accounting. Istilah account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemikiran atau rekening, atau perkiraan atau rekening. Oke, jika ditinjau dari sejarahnya, menurut Luca Pacioli 1445 sampai 1517, akuntansi didefinisikan sebagai seni yang berdasarkan pola logika matematik yang sekarang dikenal sebagai pembukuan perpasangan, yang sudah dipahami Italia sejak tahun 1495. Pengertian akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Warren dan kawan-kawan 2005 Oktober. Akuntansi adalah sistem informasi yang diberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua adalah Winarto 2006. Akuntansi ialah suatu proses mencatat transaksi keuangan dan mengelola data transaksi, menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak. Oke, lanjut, yaitu Suyanto 1999. Akuntansi merupakan suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan penyajian dari transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna mengembalikan keputusan. Oke, dari pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Sedangkan fisiologi adalah pemikiran yang dilakukan secara mendalam sampai ke akarnya hingga diperoleh hasil yang fundamental, sistematis atau berurutan, sesuai dengan pola dengan menggunakan logika, walaupun dapat sebagai asumsi semata. Seorang fisiologis atau selalu memiliki sifat yang mempertanyakan segala hal. Oke, pengertian fisiologi menurut dari beberapa ahli ialah Plato. Yang pertama Plato 1428 sampai dengan 348 sebelum Masehi. Jadi menurut dia adalah filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles 384
sampai dengan 322 sebelum Masehi bahwa kewajiban filsafat ialah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Yang ketiga adalah Johann Gottlob Fichte 1762 sampai 1814. Filsafat adalah sebagai ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang menjadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan suatu bidang atau jenis kenyataan. Yang keempat adalah Eberling 1968. Filosofi ialah sebuah pemikiran yang besar dengan diilhami rasio mengenai segala sesuatu yang berasal dari pengalaman. Oke, dari pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, disimpulkan bahwa filosofi adalah studi mengenai kebijaksanaan dasar-dasar pengetahuan dalam proses yang digunakan untuk pengembangan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Filosofi memberi pandangan dan menyatakan serta tidak langsung mengenai sistem keyakinan dan kepercayaan. Sistem filosofi individu akan dikembangkan dan akan mempengaruhi perilaku dan sikap individu tersebut. Seorang akan mengembangkan filosofinya melalui belajar dari hubungan interpersonal, pengalaman, pendidikan informal dan informal, keagamaan, budaya, dan lingkungannya. Yang kedua adalah komponen persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah penghitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan hutang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang diketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dan persamaan dasar akuntansi nantinya. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi ialah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi PDA adalah prinsip dasar akuntansi dan elemen fundamental dari neraca yang mencakup aset, kewajiban, ekualitas sebuah perusahaan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa harta adalah aset, utang adalah liabilitas, dan modal adalah ekualitas. Jadi persamaan akuntansi memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan atau usaha yang bisa dinamakan sebagai harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik atau yang memiliki nilai ekonomis. Contoh aset adalah kas atau uang tunai, piutang usaha, perlengkapan beban yang dibayar di muka atau asuransi bangunan, peralatan, tanah, dan hak paten. Oke, yang kedua adalah ekuitas. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah utang kepada pihak luar kreditur. Liabilitas biasanya dalam neraca sebagai jumlah terutang. Contoh kewajiban atau liabilitas ini antara lain utang usaha, utang gaji, dan sebagainya. Pembayaran kas diterima sebelum jasa diberikan kepada pembelian mengakibatkan terjadinya liabilitas kepada pembeli. Komitmen pelayanan yang akan diberikan kepada pembeli tersebut disebut pendapatan diterima di muka. Yang ketiga adalah ekualitas. Ekualitas adalah pemilik terhadap aset bisnisnya. Ekualitas ini juga bisa disebut sebagai modal dari sebuah bisnis yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah rumus persamaan akuntansi. Secara singkat, persamaan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan
harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai besar perusahaan asing yang menggunakan persamaan ini sebagai acuan dan pembuatan laporan laba rugi atau neraca akuntansi. Rumusan sederhana dari persamaan tersebut yaitu aset perusahaan sama dengan ekualitas atau modal yang dimiliki ditambah dengan kewajiban perusahaan, atau secara matematik dituliskan dengan aset sama dengan kewajiban plus modal atau liabilitas plus ekualitas. Apabila dalam persamaan dasar tersebut dilakukan modifikasi dengan melibatkan beban secara akun pendapatan, maka rumusan yang didapat ialah aset sama dengan ekualitas kewajiban pendapatan plus kurang beban, atau bisa didapatkan rumusan penghitungan sebagai berikut. Beban tambah aset sama dengan pendapatan tambah ekualitas tambah kewajiban. Adapun aset yang dimiliki perusahaan terdiri dari kas, persediaan, piutang, biaya yang dibayarkan yang di muka, dan peralatan, sementara kewajiban pemilik meliputi pendapatan yang ditunda, wesel bayar, dan kewajiban perusahaan lainnya. Lalu modal perusahaan yang berupa kontribusi dan pendapatan perusahaan yang dikurangi dengan pengeluaran operasional. Oke, tujuan dari fungsi persamaan akuntansi ialah dalam buku besar manajemen dimulai dari sini 2017 yang dibuat oleh dosen Tai-e Ipwija. Tujuan utama dari penggunaan persamaan akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi diwajibkan untuk melakukan pencatatan tersebut. Hal ini berarti tiap kali transaksi terjadi, pencatatan harus dilakukan di dua aspek, yakni aktiva sisi kiri serta pasipa sisi kanan. Fungsi utama persamaan dasar akuntansi ialah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi. Persamaan dasar ini juga untuk membantu perhitungan yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode. Waktu persamaan dasar akuntansi atau PDA disebut dengan tanpa sebuah fungsi keuangan yang jelas. Fungsi utama dari sebuah persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengubah harta serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi yang telah dilakukan. Nantinya persamaan dasar akuntansi bisa membantu menghitung beberapa dana yang telah dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Dalam kata lain, persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Adanya persamaan dasar akuntansi juga mendorong gaya bekerja yang transparan dan meminimalisir penyalahgunaan dan korupsi, sehingga pengeluaran serta pemasukan perusahaan dicatat dengan sangat baik dalam memahami manfaat dari akuntansi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan dari makalah saya pada saat ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.